Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dayat, apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu Vidya, Ya, kabar Pak baik Dayat, sekali. lagi sibuk nggak ya? Saya boleh minta waktunya sebentar, Pak Dayat? Oh, enggak nih masih kosong Bu Vidya. Ada Nggak ada, gerangan apakah nggak ada jam ngajar? enggak ada? Kebetulan Oke, kosong. ya, boleh minta waktunya sebentar ya, Pak Dayat ya. Saya ingin ngobrolin Oke, ini, enggak Pak apa-apa. Dayat, terkait supervisi yang akan kita lakukan besok ya, betul ya, Pak Dayat ya? Betul sekali. Jadi barangkali nanti adalah sebelum kita supervisi kita bisa membahas dulu apa yang akan Pak Dayat lakukan besok begitu Pak Dayat. Kalau boleh sih kita ngobrol sekarang, bisa? Bisa, bisa saya Oke, baik. bersedia. Oke, nah Pak Dayat, saya ingin tahu dulu nih persiapan untuk besok itu kira-kira Pak Dayat besok mau melakukan apa dalam supervisi? Yes. Besok rencananya saya akan coaching ya. Mencoba melakukan coaching dengan Pak Dedi. Itu saya mencoba melakukan kucing biar baik dan benar lah gitu kan. Nah itu saya itu ingin ingin tahu seberapa banyak saya menguasai keterampilan kompetensi kucing untuk memberikan pertanyaan berbobot gitu. Oke, jadi besok yang ingin difokuskan adalah bagaimana Pak Dayat bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Dedi ya, selaku koci ya Pak Dayat ya. Iya benar sekali Iya. Bu, seperti itu. Sebelumnya memang Pak Dayat itu bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh Pak Dayat tentang memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Dayat? Kalau boleh saya tahu. Sebelumnya sebelumnya saya itu kayak sering kesulitan gitu Bu untuk memberikan pertanyaan berbobot karena kan pertanyaan berbobot ini biasanya diawali dari kata kunci lah itu. Saya Betul. kadang bingung untuk menyusun kata kunci ini menjadi satu rangkaian kalimat pertanyaan Bu. Jadi seringnya kalimatnya malah jadi ambigu gitu ya kan kalimat tanyanya. Oh, Jadi kunci saya jadi malah bingung jawabnya bagaimana. iya, biasanya seperti itu ya yang sudah-sudah dilakukan oleh Pak Dayat Iya. ya. Oke, jadi besok saat supervisi Pak Dayat ingin saya membantu di bagian mana nih? Ya, kalau bisa sih Bu Vicky membantu saya ya nanti biar saya itu bisa mengembangkan keterampilan menyusun pertanyaan berbobot ini. Jadi saya bisa lebih ahli lah, lebih ahli dalam menyusun pertanyaan berbobot sehingga dapat membantu uji saya. Oke, insya Allah ya Pak Dayat ya, kita coba bersama-sama ya Pak Dayat ya. Nanti Pak Dayat Oke. ingin saya fokus, saya pasti akan mengamati, besok Pak Dayat akan mengamati secara Mm-mm. keseluruhan proses coaching yang akan Pak Dayat lakukan, tapi barangkali Pak Dayat ingin di bagian yang mana dalam proses coaching itu yang ingin saya amati secara lebih dalam Pak Dayat. Mungkin ini Bu, mungkin bagian menemukan kata kunci ya dari jawaban-jawaban, kemudian bagaimana saya menyusun eh, pertanyaan berbobot dari kata kunci tersebut. Jadi saya ingin meningkatkan keterampilan itu, mungkin Bu Vidya nanti bisa membantu lah, bisa menilai Oke. performa saya. Ya, berarti nanti besok saya akan fokus pada bagaimana nanti Pak Dayat bisa menemukan kata kunci dari si coach tersebut ya, yaitu Pak Dedi ya Pak Mm, Dayat ya. ya, Oke, untuk sekarang nih, dan sebelum mm, kita bersama-sama melakukan supervisi, penilaian Pak Dayat sendiri terkait kompetensi yang sekarang sudah dimiliki oleh Pak Dayat. kalau saya sih untuk untuk yang menyusun pertanyaan berbobot itu saya rasa masih perlu pengembangan Bu, masih kurang lah saya Hmm, sering kebingungan untuk menyusun pertanyaan yang baik dan bisa dimengerti oleh uji gitu Bu. Saya masih sering tumpuk-tumpukan kalimatnya, strukturnya jadi malah tidak jelas gitu. Kira-kira kalau diberi rentang, rentangnya masih berapa kalau untuk sekarang? Kalau sekarang sih rentangnya mungkin baru ya sekitar
50% Bu. Saya rasa kalau kemampuannya itu yang 50%. belum 100%, Oke. mungkin masih 50%. Iya, Masih sering acak-acakin gitu. Mbak Kalau Dayat menurut masih saya pribadi sih seperti itu. masih sering merasakan seperti itu ya. 50%. Nah, kalau untuk kedepannya setelah supervisi nanti atau saat supervisi, Pak Dayat ingin berkembang menjadi berapa persen? Kira-kira Nah, targetnya. kalau bisa sih 100% Bu, tapi itu Wah, kayaknya hebat. terlalu tinggi ya. Nggak Ya apa-apa, mungkin kita boleh, Pak. Mentargetkan mm, yang tinggi itu nggak apa-apa. ya mungkin saya bikin target dua lah, target tinggi 100%, target standarnya yang mungkin KKM 80% Bu. Oke, Ya, 80% itu itu sudah ya. cukup bagus ya Pak Dayat ya untuk suatu proses ya Pak Dayat ya. Untuk Iya. persiapan supervisi besok, untuk meningkatkan kompetensi ini nih, pertanyaan berbobot, Pak Dayat ada strateginya nggak? Langkah-langkah apa gitu yang mau dipersiapkan? Kalau saya sih ini rencana akan berlatih Bu, berlatih eh, dari ya belajar dulu lah, belajar dari referensi. Jadi saya melihat video-video YouTube tentang coaching ya, teknik coaching. Kemudian saya berlatih sendiri dari video tersebut untuk menyusun sebuah pertanyaan berbobot. Mungkin seperti itu Bu yang saya pikirkan. Ya, baik. Jadi belajar mandiri dulu ya Pak Dayat ya untuk memperdalam, Iya. meningkatkan tadi membuat pertanyaan berbobot ya Pak Dayat ya. Kira-kira Mm-mm. dari strategi itu, langkah-langkah itu Pak Dayat perlu nggak membutuhkan dukungan tidak dari siapa saja gitu mungkin? Mungkin butuh dukungan dari rekan Bu ya, rekan partner mungkin, rekan sejawat sama guru sebagai partner latihan Bu. Mungkin nanti saya memberikan pertanyaan gitu dari beberapa kata kunci, eh, dia paham atau tidak gitu Bu. Oke, Mungkin bisa nanti menerapkan itu. baik. Semoga itu bisa terrealisasi, Pak Dayat mendapatkan dukungan dan juga bisa belajar dari berbagai sumber tadi ya Pak Dayat ya. Saya ingin melihat Mm-mm. besok Pak Dayat sukses dalam melakukan coaching ya Pak Dayat ya. Ada lagi Oke, Pak siap Dayat Bu. yang Untuk ingin nanti. disampaikan terkait kegiatan yang akan kita lakukan besok? Mungkin sementara cukup Bu. Saya bersemangat Oke, ini dari ya tadi sementara dapat beberapa ya, inspirasi. sementara cukup ya Pak Dayat ya. Semoga besok bisa Iya, lancar, sukses ya Pak Dayat ya. Kita bertemu di amin, amin. esok hari di kegiatan supervisi ya, yaitu coaching bersama Pak Dedi. Oke, terima kasih Siap. Pak Dayat. Silakan bisa melanjutkan Oke, terima aktivitasnya kasih hari Bu. ini. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Keesokan harinya. Deng, 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 deng. Halo, selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi, Pak Dayat. Gimana kabarnya nih Pak Dedi? Alhamdulillah, Pak. Eh, baik, tapi agak-agak galau ini, Pak Dayat. Pak Dayat sendiri bagaimana Waduh, kabarnya? saya kabar selalu sehat, bahagia, semangat Pak Dedi. Alhamdulillah. Pak Dedi Itu, galau kenapa ini Pak Dedi nih? oh iya, Pak. Jadi salah satu alasan saya menghubungi Pak Dayat kemarin, karena Pak Dayat itu selalu Hmm, semangat dan bergembira. Jadi saya pengen curhat nih sama Pak Dayat begitu. curhat ya, curhat berat ini ya Pak Dedi ya. Boleh tahu Pak apa curhat apa ini Pak kira-kira? Jadi begini Pak Dayat, tidak lepas dari eh, peran saya sehari-hari menjadi guru Pak. Jadi saya itu punya masalah di dalam kelas saya. Jadi Hmm, eh, ada be- ada beberapa anak yang ketika mengikuti pelajaran itu tidak mau memperhatikan, kemudian hasilnya pun tidak tidak sesuai apa yang saya harapkan Pak Dayat. Jadi saya bingung terhadap dua anak ini Pak Dayat. oh, jadi Pak Dedi punya murid ya, dua murid ya Pak ya, yang Betul. hasil pembelajarannya kurang lah, kurang mencapai target dari tujuan pembelajaran yang ditetapkan gitu ya Pak Dedi ya. Betul, Pak Daya. Dan bukan hanya itu juga, dua anak ini selalu mengganggu teman-temannya, Pak Daya. Gitu. Oh, jadi anak ini agak mengganggu teman-temannya gitu ya, tidak tidak sesuai, tidak mematuhi aturan atau gimana itu Pak Dedi?
Berarti suka Betul, bertingkah betul. Jadi laku gitu ya. iya, jadi kalau pas pelajaran itu di dalam kelas dia suka mengganggu teman-temannya, jadi tidak mau diam di tempatnya gitu Pak Daya. Oh, perilakunya sedikit 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 gitu ya Pak Dedi ya, sedikit nakal ya. Oke Pak Dedi. Jadi Pak Dedi punya kegalauan itu ya. Jadi terus menghubungi saya. Oke lah. Jadi kalau boleh tahu Pak Dedi, berarti tujuan pembicaraan kita, obrolan kita kali ini apa sih yang menjadi tujuan Pak Dedi eh, melakukan obrolan dengan saya hari ini kira-kira Pak? Ya Pak, jadi saya pengen setelah ngobrol dengan Pak Dayat ini saya punya hasilnya dapat sesuatu yang bisa atau solusi lah, solusi supaya bisa mengatasi dua murid saya itu Pak. Yang pertama supaya tidak mengganggu teman-temannya, kedua bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik gitu Pak Dayat. Oh begitu. Jadi tujuannya Pak Dedi ingin dapat solusi ya biar murid-murid tersebut eh, tidak mengganggu temannya, ada perbaikan ya Pak Dedi ya, ada peningkatan perilaku gitu ya. Oke Pak Dedi. Betul Pak. Kalau boleh tahu nih Pak Dedi, situasinya sekarang itu murid Pak Dedi seperti apa sih? Boleh diceritakan? Jadi murid saya itu lumayan banyak Pak. Satu kelas ada 35 anak. Dari Mm-mm. 35 anak ini eh, ya semuanya aktif dalam pembelajaran. Cuman yang dua ini memang agak spesial Pak. Jadi dalam Hmm. pembelajarannya selalu tidak mau memperhatikan. Tetapi anehnya ketika pembelajaran di luar kelas, misalkan pembelajaran olahraga, dia sangat antusias begitu. Tapi kalau pembelajaran di dalam kelas, dia tidak mau diam di tempat, selalu ganggu temannya. Kayaknya merasa nggak betah aja dia duduk begitu, Pak. Oh, oh begitu ya. Berarti Pak Dedi punya murid dua murid yang tidak betah ya Pak ya, kalau di dalam kelas ya, tapi cenderung suka kalau pembelajaran di luar kelas seperti itu Pak. Betul, Pak Daya. Oh ya. Kalau menurut Pak Dedi sendiri, apa sih yang menyebabkan dua anak ini yang kenapa berperilaku seperti itu Pak dalam pembelajaran? Kalau menurut pengamatan saya sih, Mm-mm. mungkin ya, mungkin pembelajaran yang saya lakukan kan hanya secara klasikal di dalam kelas, tidak mengakomodir anak-anak yang mungkin dua anak itu punya gaya pembelajaran yang kinestetik ya, artinya dia lebih suka dengan model pembelajaran seperti itu. Sedangkan saya fokusnya kepada audio dan visual begitu, menampilkan dan lain sebagainya, tapi tidak mengakomodir anak-anak seperti itu. Mungkin mungkin penyebabnya itu, Pak. Mungkin penyebabnya itu. Jadi Pak Dedi punya analisa sementara nih ya, anak itu mungkin eh, gaya belajarnya kinestetis ya, tidak seperti yang lain yang audio atau visual ya. Pak Dedi pernah Betul, Pak. melakukan semacam apa ya, diagnosa atau asesmen untuk mengetahui profil belajar dua anak itu atau gimana Pak? Pak sudah pernah di asesmen? Untuk asesmen secara khusus pada dua anak itu belum, hanya melalui pengamatan saja, Pak. Hanya melalui pengamatan saja yang saya lakukan, yaitu tadi ketika berada di luar kelas atau pembelajaran di luar kelas yang menggunakan fisik atau gerakan-gerakan yang mereka sukai, dia lebih tertarik gitu, Pak. Oh ya bagus sekali nih Pak. Jadi sudah melakukan pengamatan pada siswanya ya. Jadi tahulah sedikit banyak karakternya ya Pak ya gitu ya. Kalau Iya, boleh Pak. tahu nih Pak Dedi, situasi atau keadaan seperti apa yang Pak Dedi inginkan dari dua siswa tersebut Pak? Yang saya inginkan ya dua siswa itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Kemudian Hmm. indikator keberhasilan yang lain, anak itu berarti bisa apa ya, bisa menerima apa yang saya sampaikan. Eh, Bukan masalah mengganggu teman-temannya juga, tapi saya juga merasa kasihan pada dua anak tersebut. Jangan-jangan saya tidak mengakomodir kebutuhan belajar mereka, begitu. Sehingga saya merasa perlu nih Pak, merasa perlu membantu dua anak ini untuk bisa ikut belajar dengan saya dengan baik, gitu. Oh, jadi Pak Dedi ingin biar anak tersebut punya hasil belajar yang baik Pak ya. Karena Pak Dedi ingin membantu Betul Pak, lah biar anak tersebut punya betul. kebutuhan gitu ya kan. Oke. Kalau Pak Dedi sudah punya
gambaran seperti itu apa yang diinginkan Pak Dedi tentang anak itu, mungkin Pak Dedi bisa menceritakan apa yang bisa Pak Dedi lakukan agar hal tersebut terlaksana, Pak, agar anak-anak tersebut bisa mendapatkan ya hasil pembelajaran yang baik. Pak Dedi perlu melakukan apa ini kira-kira? Eh, saya jadi kepikiran nih Pak, karena dia sukanya bergerak ya. Kayaknya Mm-mm, saya harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Artinya bisa mm-mm, memenuhi segala kebutuhan atau gaya belajar mereka. Walaupun tidak satu persatu, tetapi dalam proses pembelajaran itu adalah masuk sedikit bisa memenuhi gaya belajar mereka. Misalkan eh, memasukkan materi dengan cara-cara ada permainannya begitu. Mungkin mungkin mm. mereka akan tertarik juga Pak ya. Oke, baik sekali Pak Dedi ini sudah mampu menganalisa ya tadi dari anak yang bermasalah dengan pembelajaran, dengan perilakunya. Kemudian Pak Dedi menemukan bahwa itu kinestetik ya Pak ya. Jadi Pak Dedi mencoba akan melakukan pembelajaran diferensiasi ya gitu ya. Kalau boleh tahu nih Pak Dedi, Pak Dedi perlu menyiapkan apa Pak biar nanti pembelajarannya tadi Pak Dedi ungkapkan itu semacam permainan itu bisa terlaksana dengan baik. Apa yang perlu Eh, disiapkan Pak? Mungkin yang saya perlu persiapkan itu perancangan ya, perancangan model ajarnya yang harus lebih lebih rapi ya. Kemudian selain itu Hmm. media, media pembelajarannya saya kira kalau butuh perbedaan, misalkan matematika kita menggunakan kartu, mungkin penyiapan media juga juga perlu saya persiapkan, Pak. Oke Pak Dedi sudah menyiapkan rancangan dan media pembelajaran Pak ya. Mungkin bisa saya ingin gambarannya Pak, bagaimana sih nanti media yang diinginkan Pak Dedi ini untuk memfasilitasi anak-anak ini belajar secara kinestetik Pak. Bentuknya seperti apa Pak medianya dalam bayangan Pak Eh, Dedi? Medianya misalkan kita menggunakan permainan kartu untuk bilangan matematika ya, seperti Hmm. kartu-kartu angka itu Pak. Itu yang pertama. Jika misalkan media video juga saya kira bisa Pak. Karena nanti misalkan kita melakukan permainan peran dengan cara mengamati video yang ditampilkan terlebih dahulu. Tapi nanti endingnya bukan hanya visual atau audio yang mereka dapatkan, mereka juga berperan. Artinya mereka juga melakukan pergerakan di dalam kelas yang mudah-mudahan membuat dua anak siswa ini lebih lebih semangat atau antusias dalam mengikuti pelajaran. Terus sekali kayaknya Pak Dedi ya. Pak Dedinya juga kayaknya bersemangat Iya, juga dengan pelajaran seperti itu Pak ya. iya, iya Pak. Tapi nanti kriteria keberhasilannya bagaimana Pak? Nanti, misalnya kalau ini sudah berjalan, bagaimana Pak Dedi bisa mengukur bahwa ini, oh sudah berhasil nih upaya Pak Dedi. Kriteria Saya sih keberhasilannya tidak bagaimana? tidak tidak begitu berharap banyak ya Pak ya. Yang penting Mhm. anak itu tadi antusias ikut pelajaran dengan saya. Yang tadinya ganggu teman, eh, fokus mereka sudah tidak ganggu teman lagi nih, tapi fokus mereka mengikuti mengikuti pelajaran yang saya berikan begitu Pak. Sampai situ dan mudah-mudahan karena mengikuti kan mereka paham materinya, jadi hasilnya juga mudah-mudahan akan ada peningkatan gitu. Hebat sekali Pak Dedi. Jadi sudah punya kriteria sendiri ya. Nanti kalau anaknya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak menurut temannya, itu target Pak Dedi yang pertama. Yang mungkin yang kedua juga nanti akan diharapkan diikuti dengan peningkatan hasil belajar ya Pak Dedi ya. Wah, hebat Betul Pak, sekali Pak Dedi. mudah-mudahan. Itu sangat luar biasa. Kira-kira Pak Dedi ini akan mulai melaksanakan gagasan ini, mengeksekusi gagasan ini kapan ya Pak? Kalau sekarang hari Jumat, berarti saya mulai hari Senin, Pak. Karena saya Wah, rasa ini harus segera, Pak. Harus segera. Karena kalau dibiarkan begitu lama, kasihan juga mereka, Pak, yang dua anak itu. Gitu. iya betul sekali Pak Dedi sudah semangatnya sangat hebat sekali. Terus ini Pak yang kira-kira bisa memberi dukungan pada Pak Dedi untuk melaksanakan pembelajaran tersebut siapa saja Pak di sekolah? Adakah yang Oh bisa iya, ya, memberikan Pak. dukungan? Mm. Kalau menurut saya sih, dukungan yang bisa membantu apa yang saya rencanakan ini, yang pertama dukungan dari pimpinan sekolah, Pak. Karena mungkin Hmm. bukan hanya di dalam kelas, saya harus melakukan pembelajaran yang mungkin di luar kelas, sehingga saya butuh izin beliau begitu. Yang kedua, mungkin dari guru-guru lain seperti guru olahraga, saya bisa
kolaborasi dengan mereka, Pak. Karena guru olahraga kan kita tahu sendiri ya, banyak yang disukai oleh murid dari kegiatan-kegiatan olahraga. Mungkin saya bisa Betul. minta bantuan mereka, Pak. Oke, mantap sekali Pak. Jadi sudah punya plan yang akan segera dieksekusi ya. Ada menghubungi pimpinan, kemudian juga rekan guru olahraga yang mungkin bisa membantu ya. Ini sudah Iya, hebat sekali Pak Dedi. Mungkin eh, untuk terakhiran nih Pak Dedi, gimana perasaan Pak Dedi ini? Apakah sudah merasa menemukan solusi atau belum ini Pak tentang permasalahannya? oh iya Pak. Jadi selama percakapan kita tadi ketika saya bertemu Pak Dayat itu datang dengan kegalauan ya. Tapi kok tiba-tiba sekarang saya nemu sendiri nih. Oh iya ya begitu Pak. Ya mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini bisa terwujud Pak. Jadi sekali lagi saya terima kasih juga nih sama Pak Nur Hidayat sudah mau mendengarkan curhat saya. Jadi ada sesuatu yang saya ungkapkan, kemudian Pak Dayat juga mancing-mancing saya juga nih sehingga saya bisa bisa menemukan apa yang saya inginkan dan apa yang harus saya lakukan begitu. Iya, hebat Senang sekali Pak, Pak senang. Dedi. Berarti Pak Dedi sudah merasa menemukan solusi Pak ya untuk itu ya, untuk Betul permasalahan Pak, Pak betul. Dedi ya gitu ya. Oke. Saya ingin ini nih Pak Dedi memberikan ya simpulan atas percakapan yang kita lakukan kali ini Pak. Mungkin Pak Dedi bisa memberikan beberapa kalimat lah untuk simpulan dari percakapan kita hari ini. Oke, berarti tadi yang pertama ada dua anak yang anak peserta didik saya yang tidak mau mengikuti pelajaran dengan baik suka ganggu temannya. Kemudian hasil percakapan ini juga membawa saya, oh ternyata bisa mengidentifikasi bahwa anak itu jangan-jangan punya gaya belajar yang kinestetik itu tadi, Pak. Sampai Oke. pada tahapan bagaimana saya harus bisa memenuhi kebutuhan gaya belajar mereka dengan memberikan mungkin permainan atau pembelajaran di luar kelas yang nanti bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru lain yang mungkin punya teknik-teknik permainan yang menarik begitu, Pak. Hebat sekali Pak Dedi, menyimpulkan sekaligus menemukan insight baru ya, menemukan wawasan baru. Jadi Iya, bisa Pak. menemukan bagaimana eh, anak itu kemungkinan bertipe gaya belajar yang beda, kemudian bagaimana solusi-solusinya. Oke Pak Dedi, mungkin berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai nih Pak Dedi. Tujuan percakapan kita sudah tercapai ya Pak Dedi ya. Jadi Iya, sudah Pak. menemukan Terima kasih solusi. sekali, Pak Nur. Oke. Tapi saya ingin satu lagi, Pak. Saya ingin Mhm. kira-kira bisa ketemu lagi dengan Pak Dedi kapan ini. Saya ingin tahu progresnya kalau Pak Dedi. Nanti katanya kan mau langsung dieksekusi ya. Nah, Iya, nanti Pak. saya ingin tahu kapan nih bisa ketemu lagi, kita ngobrol lagi lah, biar tahu nih Pak Dedi sudah seberapa perkembangannya Eh, dalam mengeksekusi ide-idenya ini. Kapan Pak kira-kira Pak? kalau Pak Dayat ada waktu sih 2 minggu dari sekarang, Pak ya. Biar nanti Hmm. saya bisa cerita nih apa yang sudah saya rencanakan, kemudian apa yang sudah saya laksanakan, ada progres enggak? Nanti kira-kira Pak Dayat 2 minggu lagi gimana Pak Dayat? Oke, siap. Saya selalu siap Wah, dengan Pak terima Dedi. kasih Pak Dayat. Terima Oke, kasih, mungkin terima seperti kasih. itu aja Pak Dedi ya. Iya, terima Oke, kasih terima sekali Pak kasih Dayat. Pak Dedi. Oke. Baik, Pak Dayat ya. Ini tadi saya sudah mengamati Pak Dayat dengan Pak Dedi melakukan sesi coaching. Mau langsung kita membahasnya atau kapan nih Pak Dayat? Langsung? Kalau bisa langsung saja Bu Oke, Vidya. mumpung masih fresh ya Pak Dayat ya. Masih fresh. Tapi Iya boleh dong, betul. tadi karena barusan tuh saya melihat Pak Dayat mengcoaching Pak Dedi dengan sangat luar biasa. Yuk kita Hmm, kembalikan dulu nih Pak. Ya, biar rileks dulu. Iya kan? Nah, barangkali mindfulness. Pak Dayat, Oke. iya, Pak Dayat masih terbawa emosi saat coaching tadi, supaya rileks dulu, biar kita bisa berefleksi bersama-sama ya Pak Dayat ya. Oke Bu Vidya. Oke. Tadi bagaimana Pak Dayat rasanya setelah melakukan atau saat melakukan coaching dan sekarang setelah terlaksana sudah selesai itu bagaimana rasanya? Saya merasa ya senang sekali bisa membantu Pak Dedi lah ya kan, membantu Pak Dedi dalam memecahkan masalah ya kan, menemukan solusi
menemukan solusi atas permasalahan Pak Dedi yang itu sebenarnya dari Pak Dedi sendiri ya, yang dari potensi dan gagasan Pak Dedi sendiri. Saya merasa senang sekali lah bisa membantu Pak Dedi. Alhamdulillah ya Pak Dayat ya. Pak Dayat sudah Alhamdulillah ya. merasa senang, bangga, puas karena bisa membantu tadi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Dedi ya. Nah, kemudian dari Jadi, perasaan itu, berarti kan Pak Dayat bisa menilai sendiri dong bagaimana sih tadi Pak Dedi melakukan sesi coaching bersama Pak Dayat melakukan sesi coaching bersama Pak Dedi itu apa yang bisa dinilai nih dari kompetensi Pak Dayat sendiri? oh ya, tadi saya merasa ya masih ini Bu ya agak agak belibet dalam menyusun pertanyaan untuk Pak Dedi ya. Agak belibet terkait dengan ya ini penyusunan kata kunci dan Hmm. semacamnya agar menjadi kalimat tanya yang bagus. Juga tadi karena Pak Dedi mungkin antusias ya menjawab banyak sekali ide-idenya, saya jadi agak mungkin ada beberapa kata kunci yang terlewat di dia itu. Oh, ternyata Pak Masih Dayat merasa seperti itu. merasakan seperti itu ya, masih merasa Iya, ada belibet, ada kesulitannya ternyata ya Pak Dayat. Kok bisa iya. Pak Dayat masih menilai diri Pak Dayat seperti itu gitu? Dari sisi mana? Tadi kan sudah dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Kenapa kok Pak Dayat masih menilai Pak Dayat itu demikian gitu? Iya, karena mungkin tadi ketika Pak Dedi eh, mengemukakan gagasannya dengan agak panjang ya, saya jadi ada beberapa kata kunci yang menurut saya terlewat. Ya, ketika Hmm. memberikan pertanyaan saya kurang fokus ya, atau kurang berbobot ya. Nah, harusnya bisa saya lebih gali lagi di kata kunci yang Iya. terlewat itu. Oke, Seperti baik. itu, Bu. Ya, baik. Saya bisa menerima ya apa yang Pak Dayat sampaikan tentang Pak Dayat merasakan masih ada kekurangan begitu ya Pak Dayat ya, terutama tadi dalam menangkap kata kunci dari Pak Dedi ya Pak Dayat. Betul sekali, Bu. Nah ini Pak Dayat, boleh nggak nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi saat Pak Dayat melakukan coaching dengan Pak Dedi? Boleh, Bu, dengan senang Oke, hati. boleh ya. Ini kan sebagai kita ini berefleksi bersama-sama ya Pak Dayat ya, supaya Iya, betul ke depan sekali, kita Bu. bisa lebih baik lagi ya Pak Dayat. Kalau tadi saya sih mengamati sebetulnya overall itu sudah baik Pak Dayat, sudah bagus. Mm-mm. Kemudian Pak Dayat itu menyampaikan dengan rasa ya di coaching itu Pak Dayat sudah menyampaikan dengan rasa, sudah menerima, sudah receive apa yang dinyatakan oleh Pak Dedi, kemudian sudah ada appreciate, ada ask bertanya sudah ada dan Pak Dayat sudah baik dalam summarize atau menyimpulkan nih. Misalnya Pak Dedi menyampaikan tentang A, oke Pak Dayat bisa menyimpulkan itu dengan baik menurut saya loh ya. Nah, itu. Kemudian Pak Dayat sudah responsif. Tadi misalnya Pak Dedi menceritakan saya nih ini Pak Dayat gitu, Pak Dayatnya itu sudah oh Pak Didi merasakan seperti itu, yaitu sudah menerima feel yang diberikan oleh si Pak Dedi itu sudah bagus sekali, Pak Dayat. Nah, dari Mm. sini mungkin ya, Pak Dayat merasa tidak ada yang masih kurang di bagian nyepil apa ya, menyebutkan menyebutkan sendiri untuk si Pak Dedinya, ngerasa nggak ada yang seperti itu? Misalnya Merasa sih. Pak Dedi menyebutkan permasalahan A, kemudian Pak Dayat menyimpulkan, tapi Pak Dayat menyebutkan sendiri solusinya gitu. Ada nggak merasakan nggak? Belum ya? Sedikit sih, sedikit. Ya, Belum ya mungkin ya. jadi sebetulnya sudah bagus sekali semuanya, tapi masih ada yang bisa dikembangkan lebih baik lagi, Pak Dayat, terutama Gitu di ya. bagian menemukan solusinya. Jadi tadi kalau berdasarkan pengamatan saya ya, tadi saat asesmen diagnostik, oh ini saya berikan apresiasi lagi. Tadi saat Pak Dedi mengatakan dua anak ini bermasalah, kemudian Pak Dayat itu sudah bisa menggali sebetulnya tadi, sudah bisa menggali dan Pak Dedi akhirnya berhasil menyebutkan begitu. Jadi itu bukan dari Pak Dayat, tapi itu keluar dari Pak Dedi dan itu berkat Pak Dayat yang mengajukan pertanyaan tadi yang bisa memberdayakan Pak Dedi. Nah setelah itu, ini menurut pandangan saya, pengamatan saya boleh dikoreksi nggih Pak Dayat. Tadi Pak Mhm. Dayat menyebutkan
asesmen diagnostik begitu. Jadi pernah nggak Pak Dedi melakukan asesmen diagnostik gitu loh? Itu Pak Dedi yang menyebutkan. Kalau tadi kan, mohon maaf tadi sebelumnya saat Pak Dedi itu menyebutkan, Hmm, oh berarti dua anak ini kinestetik ya? Itu keluarnya kan dari Pak Dedi ya? Betul ya? Itu Pak Dayat mm-mm. berhasil menggali tuh. Sehingga keluar kata-kata, oh ini berarti mungkin kinestetik Bu gitu kan, Pak Dayat, kata Pak Dedi. Nah tapi setelah Pak Dedi sudah berhasil menyebutkan kinestetik, lalu Pak Dayat menanyakan, ya kan, setelah Pak Dayat menyimpulkan, menanyakan, eee, "Pernah nggak melakukan asesmen diagnostik?" Gitu, iya nggak? Betul atau salah? Oh iya ya Bu, ya, ya, Iya, baru jadi itu yang menyebutkan baru tahu adalah ya. Pak Dayat. Nah, alangkah lebih Mm-mm. baiknya untuk ke depan ya Pak Dayat ya, itu Pak Dayat Iya, bisa mengubahnya dengan kalimat yang, "Pak Dedi, kalau Pak Dedi sudah tahu anak itu asesmen tadi kinestetik, sebelumnya Pak Dedi pernah nggak melakukan langkah-langkah apa untuk mengetahui profil gitu belajar ya. siswa?" Begitu Pak Dayat. Jadi jangan menyebutkan langkahnya itu dengan asesmen diagnostiknya, begitu. Jadi kita seperti memberikan spill untuk si koci ya. Itu Oh betul nggak iya Pak Bu, Dayat ya ya? jadi kepikiran. Bagaimana pendapat Pak Dayat tentang umpan balik yang saya berikan ini? Iya betul sekali sih Bu. Mungkin masih perlu berlatih lagi Bu ya, saya biar lebih memberdayakan Pak Dedi menggali potensi yang dari coach saya sendiri gitu. Iya. Jadi untuk kedepannya mungkin kita bisa memperbaiki lagi di bagian situ ya, supaya kita itu bisa lebih menahan diri kita agar tidak memberikan clue-clue ya, Hmm, supaya idenya itu datang dari si koci ya Pak Dayat ya. Nah betul sekali Bu. untuk bisa seperti itu, kira-kira langkah-langkah apa lagi yang Pak Dayat bisa lakukan ke depan supaya coachingnya tambah bagus lagi, seperti itu Pak Dayat? Jadi saya mungkin perlu ini Bu ya, menambah jam terbang Bu mungkin Bu. Menambah jam Oke, terbang bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih memberdayakan, pertanyaan oke. berbobot yang lebih memberdayakan. Iya, Seperti itu memang Bu. Nanti mungkin saya akan berlatih dengan teman-teman. siap siap. Memang luar biasa ya semangatnya ini masih selalu ada, tidak pantang menyerah, selalu berusaha untuk lebih baik lagi Pak Dayat ya. Menambah jam terbang itu memang salah satu solusi yang pastinya dibutuhkan Pak Dayat. Nah, dari diskusi kita ini Pak Dayat, pasca supervisi ini, apa kira-kira Pak Dayat sudah bisa membayangkan kira-kira apa yang akan Pak Dayat lakukan tadi selain menambah jam terbang Pak Dayat untuk bisa lebih baik lagi, menghasilkan performa yang lebih baik dalam sesi coaching? Ya, saya akan lebih belajar lagi Bu, membaca referensi-referensi agar bisa melatih memberi pertanyaan yang berbobot, yang bisa memberdayakan, tapi juga tidak offset gitu Bu ya, tidak mengambil jawaban atau bagaimana. Mungkin seperti Ya. itu Bu. Iya, baik Pak Dayat. Semoga itu tadi bisa terrealisasi semua ya Pak Dayat ya. Jadi selain membutuhkan jam terbang yang tinggi untuk melatih coaching tadi juga penting ternyata ya Pak Dayat ya untuk menambah referensi yang banyak supaya Pak Dayat bisa memiliki keterampilan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti itu Pak Dayat. Betul sekali Bu Ya, Vidya. boleh nih. Kalau boleh, saya juga bisa Pak Dayat memberikan beberapa referensi untuk Pak Dayat, bisa pelajari sendiri nanti secara mandiri. Saya ada nih beberapa contoh apa ya, latihan coaching dari orang-orang, siapa tahu bisa membantu Pak Dayat. Oh, dengan senang hati Bu Vidya, saya Ya, ingin yes. belajar nanti bisa. Mungkin saya dipinjemi atau bagaimana Bu Vidya lah. Iya, nanti saya akan Bisa kirimi share saya beberapa ya Bu ya. filenya ya, Pak Dayat ya. Nah, ini ada lagi nggak Pak Dayat selain yang tadi kita sampaikan semua? Ada lagi nggak tambahan untuk sesi kita kali ini setelah supervisi? Ya, saya merasa senang sekali bisa mendapatkan ya umpan balik dari Bu Vidya ya, bisa mendapatkan pembelajaran baru dari Bu Vidya tentang ya kemampuan skill saya dalam coaching ya. Saya jadi tahu kelemahan dan hal-hal apa yang area apa yang perlu saya kembangkan lebih lanjut lagi Bu. Dan saya juga Oke. jadi terbuka semua istilahnya. Terima kasih sekali Bu Vidya telah membantu Ya, saya. sama-sama Pak Daya, saya juga terima kasih Pak Daya sudah memberikan yang maksimal tadi saat coaching. Saya juga mengamati sebetulnya Pak Daya itu sudah sangat luar biasa sekali Pak Dayat. Yang namanya keterampilan itu perlu dilatih terus-menerus ya Pak Dayat ya. Dan ketika kita sudah Terus, berhasil
memiliki keterampilan itu juga kita perlu menggunakannya terus-menerus Pak Dayat supaya tidak hilang gitu keterampilannya. Nggih. Nah, yang penting dalam sebuah proses adalah terus belajar ya Pak Dayat ya. Betul Tidak sekali. pernah putus untuk belajar. Nah, bisa disimpulkan Pak Dayat untuk sesi kita kali ini, mungkin Pak Dayat yang ingin menyimpulkan pembicaraan kita hari ini tentang coaching yang telah dilakukan oleh Pak Dayat. Ya, saya jadi memahami Bu bahwa area yang saya ingin kembangkan yaitu keterampilan berbobot. Tadi saya jadi paham bahwa penilaian saya memang saya kurang, ternyata memang ya ada yang sudah bagus menurut Bu Vidya, tadi juga ada yang memang perlu dikembangkan. Dengan bantuan Bu Vidya saya bisa melihat kekurangan diri sendiri, dan jadi Bu Vidya juga dapat membantu saya untuk menemukan menemukan apa ya, pengembangan diri yang harus saya lakukan untuk meningkatkan skill coaching saya, mungkin seperti itu. Oke. Saya sangat berterima kasih sekali dengan Bu Vidya. Ye, sama-sama Mbak Dayat, kembali kasih untuk Pak Dayat ya. Mohon maaf juga Pak Dayat, barangkali dalam pengungkapan umpan balik yang saya berikan ini masih terdapat kekurangan ya. Ini semua demi kemajuan kita bersama, demi perbaikan kita bersama. Jadi semoga Pak Dayat bisa menerima dengan lapang dada, dengan baik apa yang telah saya sampaikan tadi ya Pak Dayat ya. Iya, saya juga mohon maaf Vidya jika ada kekurangan dan kesalahan. Ye, sama-sama Pak Dayat. Pak Dayat setelah ini mau ada agenda lain? Oh, saya ada agenda rapat ini Bu Vidya. Oke ya, selamat Oke. kembali ke agenda lain. Kita bisa akhiri sesi kita Ya, kali ini ya Pak Dayat ya. ya, terima kasih Bu Vidya, sampai jumpa Sama-sama Pak lagi. Dayat. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.